Terima kasih sudah setia menonton channel ini. Selamat menonton dan mendengarkan. Bab 301. Jadi, Ken tertawa pahit sebelum menyelidiki lebih jauh. Flynn tertawa canggung sebelum melanjutkan, jadi, aku menyuruh pengawalku untuk menangkap wanita itu, agar aku bisa menciumnya sebagai bentuk kompensasi. Aku merasa ini bukanlah masalah besar. Namun, aku tidak menyangka, pengawalnya akan sekuat itu, dan dia tidak perlu berusaha keras untuk mengalahkanku. Siapa wanita itu? Apakah kamu tahu namanya? Setelah beberapa pemikiran, Ken bertanya. Karena sepupunya sedang berlibur dan sesuatu terjadi padanya di kota ini, dia takut orang tua sepupunya akan marah jika dia tidak melakukan apapun untuknya. Yah, aku tidak tahu dan aku tidak bertanya. Tuan muda Flynn tertawa pahit. Lalu bagaimana aku bisa membelamu? Ken memelototinya. Aku tidak tahu siapa orang itu, dan bahkan jika aku membawa anak buahku sekarang, aku cukup yakin mereka sudah pergi. Apa menurutmu mereka masih akan menunggumu di sana? Akan jauh lebih baik untuk memikirkan bagaimana menghadapi mereka jika kamu bertemu dengannya lain kali. Baiklah kalau begitu. Aku akan menyimpannya untuk lain waktu jika kita bertemu, karena wajah pengawal dan wanita itu tetap terpahat dalam ingatanku. Sebaiknya, mereka berharap untuk tidak pernah bertemu denganku lain kali, atau aku akan membalasnya. Ketahuilah bahwa aku Flynn Bane bukanlah orang yang bisa mereka permainkan begitu saja. Tuan muda Flynn mengepalkan tinjunya dan bersumpah dengan marah. Setelah menemani nonatanya berbelanja selama 3 hingga 4 jam, Jack menyadari ini sudah siang, jadi dia siap untuk istirahat sejenak di kamar yang telah diatur oleh keluarga Drake untuknya. Kamar yang diatur nonatanya untuknya adalah kamar di lantai 2 di sebuah rumah besar. Sepupu nonatanya, Ivene dulu tinggal di mansion ini. Ivene kehilangan orang tuanya pada usia yang sangat muda, oleh karena itu dia dibesarkan oleh Tuan James Drake. Wanita ini menikmati liburan dan suka bepergian ke berbagai tempat untuk berjudi, sehingga dia jarang kembali untuk tinggal di sini. Kamar yang diatur nonatanya untuk Jack berada tepat di seberang kamar Ivene. Meskipun keluarga Drake telah mengatur akomodasi untuk Jack, Jack tidak tinggal di sini dalam beberapa hari terakhir. Dia akan pulang ke rumah setiap hari untuk menemani istri dan putrinya. Itu adalah hal paling diberkati yang bisa dia lakukan di seluruh dunia. Setelah makan siang, biasanya dia naik ke atas untuk tidur siang, setiap kali dia tidak ada pekerjaan. Ketika Jack hendak memasuki kamarnya, dia mendengar suara air mengalir dari kamar kecil di ujung lorong. Dia mengerutkan kening. Aneh. Aku mematikan keran saat mencuci tangan tadi. Apa mungkin aku mematikan keran yang salah, mungkinkah? Ketika Jack memikirkannya, dia pergi ke kamar kecil di ujung lorong untuk menyelidiki. Dia melihat pintu tidak ditutup dengan benar, dan terbuka agak lebar. Jack yakin tidak ada orang yang tinggal di sini, jadi itu mungkin keran yang bocor, atau dia lupa mematikannya. Namun, saat dia hendak membuka pintu, suara air yang mengalir berhenti dan pintu kamar mandi terbuka saat seorang wanita keluar. Jack tercengang dengan apa yang dilihatnya, saat wanita ini baru saja selesai mandi dan sebenarnya. Bab 302. Hal terakhir yang dilihat Jack adalah seorang wanita telanjang tanpa handuk melilitnya. Dia hanya mengeringkan rambutnya yang basah dengan handuk sebelum berjalan keluar. Dia tertegun sejenak ketika dia melihatnya. Ah, menyeramkan. Ivene berteriak keras. Dia melihat Jack, lalu dia membelakanginya, dan dia mengambil kesempatan untuk lari ke kamarnya dan menguncinya. Sepertinya sepupu nonatanya sudah kembali. Jack terkekeh tak berdaya, dia tidak menyangka akan melihatnya telanjang seperti itu. Dia harus mengakui, Ivene memiliki sosok tubuh yang menakjubkan. Mungkin 2 hingga 3 tahun lebih tua dari nonatanya, dia terlihat jauh lebih dewasa, tidak seperti nonatanya yang terlihat lebih seperti putri. Jack memutuskan untuk kembali ke kamarnya, meringis karena malu. Tidak yakin apakah wanita itu akan keberatan atau tidak. Ini tidak pernah terjadi pada Jack sebelumnya. Dia tak kenal takut ketika menerjang musuh yang tak terhitung banyaknya di medan perang, tapi ini. Dia tidak tahu harus bagaimana untuk mengendalikan situasi. Setelah beberapa saat, Ivene keluar untuk menyerbu ke kamar Jack dengan marah. Dia sudah memakai gaun putih panjang, dan langsung masuk ke kamar Jack sambil menatapnya dengan marah. Jika satu tatapan bisa membunuh, sepertinya Jack akan mati lebih dari 1000 kali. Dia memegang gunting sebelum mengarahkannya ke Jack dan menyalak, "Siapa kamu, bajingan? Bagaimana kamu muncul di rumah keluarga Drake? Jika kamu tidak mengaku, aku akan membunuhmu. Saya seorang pengawal di sini, dan kamar ini diatur untuk saya oleh nonatanya."
Dia bilang saya bisa beristirahat di kamar ini kapanpun saya merasa lelah, dan saya juga bisa tinggal di sini. Jack menjelaskan setelah mengeluarkan tawa tak berdaya. Pengawal. Dia memandang Jack dengan curiga sebelum melihat ke tempat tidurnya. Dia segera menyadari selimut di tempat tidur Jack ditumpuk rapi, setiap sudut disejajarkan dengan sempurna. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Setelah berpikir sejenak, Yvonne bertanya, "Anda dulu seorang tentara. Lagi pula, hanya veteran yang kembali, yang bisa mempertahankan kebiasaan seperti itu." "Ya, itu saya." Jack mengangguk. "Menjadi pengawal setelah dipulangkan itu normal. Sepertinya kamu tidak berbohong padaku." Yvonne menatap pria itu. Dia awalnya sangat marah padanya, tetapi ketika dia memikirkan pria ini mempertaruhkan nyawanya di medan perang dan menangkis musuh, dia menjadi tenang. Orang seperti ini mungkin bukan bajingan. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia tidak pernah dilihat telanjang oleh pria manapun sebelumnya, dia merasa tidak senang dan terhina, sampai melewati batas yang paling atas. "Ya, aku tidak berbohong padamu. Aku tidak suka berbohong pada orang." Jack tertawa canggung. Peristiwa yang terjadi beberapa saat yang lalu membuatnya malu. "Kalau begitu katakan padaku dengan jujur, apakah kamu sudah melihat semuanya?" Yvonne bertanya sambil menggertakkan giginya. "Ya, semuanya." Jack merasa canggung. Kamu bestar. Kamu seharusnya mengatakan tidak, bahwa kamu belum melihat apa-apa." Yvonne menghentakkan kakinya dengan marah karena pengakuannya yang terlalu blak-blakan. "Sudah kubilang aku tidak suka berbohong pada orang lain. Lagi pula, kau menyuruhku jujur." Bab 303. Jack tertawa canggung sebelum menambahkan, "Namun, saya menyadari ada masalah ketika saya melihat Anda sebelumnya." "Masalah apa yang kamu temukan, bajingan?" Yvonne merasa dia bisa pingsan karena marah. Apakah si brengsek ini akan menunjukkan kekurangan di tubuhnya? Dia tidak lusuh, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. "Ya, ada masalah." Setelah berpikir sejenak, Jack mengangguk. Aku akan membunuhmu." Yvonne tidak bisa lagi menahan diri. Jika si brengsek ini mengatakan dia tidak melihat apa-apa, dia akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, dia tidak berharap dia terlalu jujur. Dia lebih tumpul dari batang logam. Tiba-tiba, dia menerjang Jack dengan gunting di tangannya. Dalam pikirannya, membunuhnya akan lebih seperti menyingkirkan pengawal tanpa nama, dan keluarganya bahkan sepupunya tidak akan mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sayangnya, bagaimana mungkin seorang wanita yang lemah dan rapuh bisa menandingi Jack? Karena merasa terancam, Jack segera berdiri dan langsung meraih kedua lengannya. Dengan tekanan ringan, gunting di tangan Yvonne jatuh ke tanah. Yvonne merintih kesakitan. Dalam rasa sakitnya, dia kehilangan keseimbangan dengan sandalnya, dan dia jatuh ke arah Jack. Karena kekuatan jatuhnya Yvonne, membuat mereka jatuh bersama, dan mendarat di tempat tidur. Kamu. Yvonne tidak percaya dia berada di ranjang orang lain dengan bajingan ini. Dia benar-benar merasa bingung, dan tidak bisa berkata apa-apa. "Nona, Anda harus mengerti bahwa Andalah yang menuduh saya. Saya hanya membela diri, oke? Saya tidak berharap Anda tergelincir." Wanita muda yang tidak masuk akal ini membuatnya merasa canggung. Istrinya jauh lebih baik dan tidak akan pernah berperilaku seperti wanita yang memutarbalikkan fakta ini. Lagi pula, salah siapa yang tidak membawa baju ganti dan berjalan kembali ke kamar mereka setelah mereka mandi. Lagi pula, bukan aku yang membuka pintu sejak awal. Kamu keluar sendiri. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini, kan? Yvonne didorong oleh kata-kata sampai pada batasnya. Si brengsek ini berani mengungkitnya. "Bagaimana saya tahu bahwa ada orang lain di sini?" Dia berpendapat. "Aku tinggal sendirian di sini bahkan sampai sekarang, dan bahkan pelayan pun tidak akan pernah berani naik ke atas." Yvonne merangkak ke dinding. Dia berpikir, apakah hari ini merupakan akumulasi dari 8 nasib buruk seumur hidup? Dia segera bergerak dan mengangkang di tubuh Jack. Dia ingin mencekik bajingan ini sampai mati. Namun, kedua tangannya ditangkap oleh Jack. Dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeramannya. "Sial, sepupu. Kemajuanmu agak terlalu cepat, bukan?" Hal terakhir yang dilihat Yvonne adalah sepupunya tanya berada di depan pintu kamar. Baik Jack dan Yvonne merasa canggung pada saat itu. Jack memandang Yvonne di atasnya sementara Yvonne menatap Jack di bawahnya. Wajah mereka langsung memerah. "Cepat dan lepaskan aku." Dia meraung sebelum turun dari tubuh Jack, wajahnya memerah. Yang ingin dia lakukan sebelumnya adalah mencekik Jack sampai mati, tidak ada yang lain. Namun, dengan posisi dia berada,
akan membuat siapapun yang melihatnya akan salah paham. Anda salah paham, Nona tanya, tidak ada yang terjadi di antara kami. Kami hanya, bergulat. Jack dengan panik duduk dan memperbaiki pakaiannya. Jangan salah paham dengan kita, sepupu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ivene merasa malu. Aku tahu. Kalian jatuh cinta pada pandangan pertama, kan? Tanya terkekeh main-main dan menambahkan, aku tidak menyangka kamu begitu dominan, sepupu. Tetapi, tetap saja, kalian berdua ceroboh saat melakukan hal-hal seperti itu. Kalian, jangan sampai lupa untuk menutup pintu. Akan sangat memalukan jika ada yang melihat kalian berdua. Ivene terdiam. Dia dikutuk karena, aku tahu apa yang kamu lakukan, tertulis di seluruh wajah tanya. Dilihat dari penampilannya, memohon dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah, adalah hal yang sia-sia. Bab 304. Tutup mulutmu sepupu. Omong kosong apa yang kau bicarakan, tanya. Apa aku orang seperti itu? Ivene menjadi gila karena sangat marah. Tidak peduli seberapa tampannya dia, aku tidak akan pernah tidur dengannya saat kita baru saja bertemu. Aku bukan kekasih yang obsesif. Tambahnya dengan keras. Saya tidak mempercayainya. Saya percaya apa yang saya lihat, dan saya melihat Anda benar-benar di atasnya. Itu tidak mungkin palsu, kan? Tanya terkikik dan menambahkan, oh, sepupu, kamu pasti mengutuk dalam hati, bagaimana aku masuk di saat yang salah, dan kamu pasti berharap agar aku datang sedikit lebih lama, kan? Nona tanya, Anda salah paham dengan kami, sungguh. Tidak ada yang terjadi di antara kami, dan Anda sudah tahu bahwa saya punya istri. Jack tak berdaya menjelaskan. Dia berpikir bahwa Ivene mungkin mengalami gangguan mental jika dia tidak menyelesaikan kesalahpahaman ini. Ya. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Aku bahkan tidak tahu namanya. Ivene menghela napas lega dan sepertinya Jack cukup baik untuk membantunya menjelaskan. Apakah kamu bahkan perlu tahu nama orang itu ketika kamu mencintai seseorang? Bagaimana jika kamu memilih untuk kawin lari dengannya, sepupu? Aku tidak bisa melakukan apapun yang kamu lakukan. Itu terlalu berani bagiku. Tanya terus menggodanya sambil berkomentar, jika saya datang lebih lambat tadi, saya kira Anda mungkin akan hamil, bukan? Tanya Drake, aku akan mencekikmu. Ivene benar-benar bingung dan dia kehabisan kata-kata. Baiklah, Ivene. Katakan padaku kalau begitu, mengapa kamu dalam posisi itu jika kamu tidak membuat bayi dengannya? Tanya bercanda di antara tawa. Aku hanya mencoba mencekiknya. Mencekiknya sampai mati. Ivene segera memelototi Jack dengan marah. Kenapa? Kalian baru saja bertemu, dan kamu memperlakukannya seperti itu. Seharusnya tidak perlu ditanggapi seserius itu, kan? Tanya memasang ekspresi bingung di wajahnya. Kau tahu, bajingan ini. Ivene ingin menjelaskan semuanya tetapi lidahnya keluh. Apakah dia ingin memberitahu Tanya tentang bagaimana pria itu melihat semuanya begitu dia selesai mandi? Betapa memalukan baginya jika Tanya mengetahuinya. Karena apa sebenarnya? Tanya semakin bingung ketika Ivene menghentikan kalimatnya. Tidak pasti apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya. Setelah beberapa pemikiran, Ivene menjelaskan, tidak ada. Saya hanya mengatakan, bagaimana orang ini bisa tinggal di sini ketika saya juga tinggal di lantai atas. Dia tidak bisa tinggal di sini. Bagaimana jika orang ini ternyata bajingan? Dan apa yang harus saya lakukan jika dia menerobos masuk ke kamar saya di tengah malam? Sebuah pikiran kemudian muncul di benaknya dan dia membentak sepupunya, tanya, bagaimana kamu bisa menugaskan pengawal untuk tinggal di mansion ini? Belum lagi, kamar di seberangku, sialan. Tanya menghela napas. Sepupu tersayang, ini semua diatur oleh ayahku. Aku tidak punya suara dalam masalah ini. Selain itu, kamu tidak tahu seberapa kuat Jack. Tinggal di sebelahmu, akan memberimu rasa aman, tahu. Juga, dia sangat mampu bertarung. Aku sedang berbelanja hari ini dan diganggu oleh orang-orang karena aku hanya membawa Jack keluar denganku. Dia sendirian mengurus para pengawal pria itu. Tanya menjelaskan. Oke, baiklah, dia kuat. Tetapi, tetap saja, dia seorang laki-laki dan dia tinggal tepat di seberang kamarku. Apakah itu pantas? Bagaimana jika nafsunya tak terbendung suatu hari nanti? Bukankah aku? Bab 305. Ivene tidak suka Jack tinggal di sini karena dia benci melihat pria brengsek ini. Apa yang Jack katakan selanjutnya membuatnya terkejut. Jangan khawatir, saya tidak tertarik pada Anda. Selain itu, istri saya terlihat 10 kali lipat lebih cantik dari Anda, jadi apakah menurut Anda, saya akan mencoba memaksakan sesuatu pada Anda? Apakah saya, seorang veteran?
Melakukan sesuatu yang buruk seperti menyerang seorang wanita. Anda. Pernyataan itu membuat Ivone marah. Tidak hanya si brengsek ini melihat segalanya, tetapi dia juga menyiratkan bahwa dia terlihat lusuh dan tidak secantik istrinya. Siapa yang tidak akan memperhatikannya setiap kali dia pergi berbelanja? Dia tahu itu. Ivone sangat percaya diri dengan penampilannya sendiri, karena kakinya yang panjang nan sangat indah. Di mana dia sekarang? Aku cukup ingin tahu siapa istrimu. Jika ada kesempatan di masa depan, aku ingin melihat sendiri betapa cantiknya dia yang 10 kali lipat lebih cantik dariku. Ivone berbicara, lengannya disilangkan di dadanya. Si brengsek ini jelas membual. Bagaimana bisa seorang pengawal menikahi seseorang yang lebih cantik darinya? Jack tertawa mendengar pernyataannya. Kita akan melihatnya ketika ada kesempatan. Memeriksa waktu, dia kemudian berkata, sudah larut sekarang, sudah jam 5 sore. Saya akan pulang sekarang. Saya awalnya bermaksud untuk istirahat sejenak, tetapi dikejutkan oleh wanita liar ini. Jadi saya tidak jadi tidur siang. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung menuju pintu dan dengan cepat turun. Bingung, Ivone melihat arloji di pergelangan tangannya. Bukankah ini baru pukul 16.30? Dia menunjukkan arlojinya. Bagaimana dia bisa pulang kerja begitu saja? Lagi pula, bukankah seharusnya dia memberitahu kaptennya dan bertanya apakah dia setuju atau tidak? Bagaimana pengawal ini? Dia lebih seperti tuan muda daripada seorang pengawal. Ivone mencibir. Pecat dia. Pengawal seperti ini harus dipecat. Tanya, kamu harus memecatnya. Tanpa banyak menghibur sepupunya, Tanya berbicara sambil tersenyum, Ivone, rambutmu bahkan masih belum kering. Kamu baru saja selesai mandi, kan? Jangan terlalu tegang. Penolakanmu padanya, bukan karena dia masuk saat kamu mandi, kan? Ivone tersipu setelah mendengar pernyataan itu. Tidak mungkin, bantahnya keras. Tanya, jangan mengatakan omong kosong lagi, kamu mengerti. Aku akan marah jika kamu terus membuat pernyataan yang tidak berdasar seperti itu. Apa yang membuatmu begitu gugup? Aku hanya bercanda denganmu. Juga, aku percaya bahwa kamu telah mengunci pintu saat kamu mandi. Dia tidak mungkin berjalan masuk padamu, bukan? Tanya tertawa dan menambahkan, dia bukan pengawal biasa loh. Keterampilan bertarungnya sangat kuat, dan bahkan Harvey tidak cocok untuknya. Lebih penting lagi, kami menduga bahwa dia memiliki ikatan yang sangat dekat dengan Dewi Perang. Dewi Perang. Ivone tersentak begitu dia mendengar sepupunya menyebut-nyebut Dewi Perang. Apakah kamu berbicara tentang Dewi Perang, Lana? Dia tergagap. Ya, itu dia. Tanya mengangguk saat dia berbicara. Apa sekarang? Bagaimana seorang veteran biasa bisa berbagi hubungan dengan Dewi Perang? Selain itu, jika itu masalahnya, mengapa dia bahkan bekerja sebagai pengawal? Seseorang dengan status tinggi seperti itu tidak akan menjadi pengawal, bukan? Ivone masih sedikit skeptis tentang bajingan itu yang memiliki hubungan apapun dengan Dewi Perang. Biar ku jelaskan, Tanya memulai. Saat itu ketika Dewi Perang kembali, ayahku berusaha keras untuk mengetahui jet pribadi mana yang dia gunakan untuk menjemputnya. Dia tidak menyangka, Jack akan turun dari jet pribadi itu bersama Dewi Perang. Tanya kemudian melanjutkan, jadi, kami pikir bahkan jika orang itu bukan Dewa Perang, setidaknya dia memiliki ikatan yang cukup unik dengan Dewi Perang. Ayahku mengatakan bahwa, menyenangkannya sama dengan menyenangkan Dewi Perang. Oleh karena itu, dia bekerja di sini bersama kita adalah sesuatu yang baik. Upah bulanan 20 juta sedikit terlalu banyak, bukan? Ivone cemberut saat dia mengatakan itu. Tidak banyak. Ayahku bahkan mengatakan bahwa dia bekerja di sini hanya karena dia sedang dalam suasana hati yang baik. Harga ini sebenarnya cukup rendah. Tanya terkekeh dan berseri-seri, aku juga percaya pada penilaian ayahku. Tiba-tiba, seorang pelayan dari bawah memanggil Tanya. Tidak bagus, Nona Tanya. Perkelahian akan segera terjadi.